Bermula ini suatu fasal pada perihal segala pakaian. Bermula haram atas laki-laki memakai sutra semata-matanya. Artinya memakai sutra sabarataan. Kada boleh bagi laki-laki memakai sutra. Atau yang banyak sutranya, sangat banyak sutranya, walaupun benangnya sedikit, dan halal bagi perempuan. Dan harus bagi perempuan boleh, dan harus bagi perempuan dan bagi kanak-kanak yang belum balik. Jadi boleh bagi perempuan maupunnya sudah menikah atau belum menikah, maka boleh memakai sutra tadi. Atau kanak-kanak yang belum balik nih. Namun sudah limpat baliknya, maka kada boleh memakai akan itu sutra tadi. Apalagi banyak sutranya, apalagi misalnya sutranya sabarataan sutranya nih, ya Pak. Dan bagi kanak-kanak yang belum balik memakai sutra. Dan harus bagi perempuan dan bagi kanak-kanak yang belum balik memakai sutra dan emas boleh ya Kak. Bagi laki-laki. Bagi perempuan itu tadi. Kalau bagi laki-laki kada boleh memakai akan itu emas tadi. Karena ada sabda Nabi SAW, uhilla dihalalkan, uhilla az-zahaba wal harira. Apa itu semuanya ingat? Li'nasi ummati wa hurrima ala zukuriha. Dihalalkan bagi perempuan itu memakai emas atau boleh memakai emas dan memakai sutra bagi perempuan, dan wahurrima ala zukuriha, dan diharamkan atau ada boleh bagi laki-laki memakai emas tadi, walaupun emas putih, nya kuning ada boleh jar, putih boleh aja, nah tetap kada boleh memakai emas. Tuh emas juga. Karena kenapa jadi sampai putih? Karena itu ada campurannya ya kah? Jika emasnya tuh 80%, sedangkan nikelnya itu 15%, perak tembaganya atau logamnya itu 5%. Nah, jadi nikelnya itu nama ulah menjadikan putih barang nikelnya itu tadi. Memang hukum amas itu hukum amas. Jadi misalnya warnanya aja tetap itu emas nih. Adapun bagi laki-laki yang balik, adapun bagi laki yang balik maka haram atasnya memakai emas, dah ya kah? Atau suasah. Nah ini di sini ada garis miringnya sini. Atau suasah. Suasahnya itu kayak apa? Emas suasahnya itu tadi. Bagi laki-laki nih, bagi laki-laki. Kalau misalnya itu perak dihalalkan bagi laki-laki, sedangkan emas diharamkan bagi
laki-laki. Adapun perempuan, emas, perak, sutra itu tidak ada masalah baginya. Kalau bagi laki-laki, emas itu kada boleh memakainya, sedangkan perak itu boleh. Akan tetapi emas swasa, ini swasa nih, emas swasa itu campurannya kita lihat kadarnya. Kalau banyak daripada emasnya, maka dihukumkan emas, kada boleh memakai. Akan itu swasa tadi. Kalau misalnya contoh, misalnya yang kada boleh banyak benar daripada emasnya, tembaganya sedikit, emasnya banyak. Walaupun misalnya emasnya 50%, emasnya 50%, tembaganya 30%, peraknya 20%, kada boleh. Sini ikhtilaf para ulama masalah swasa, ada yang boleh, ada yang kada. Nah, itu deh. Ya kada. Nah, kayak apa? Jadi misalnya kita hendak maulah misalnya swasa juga, nah itu tembaganya 70% atau 700%. Kemudian 20% perak, 10%-nya atau 100%-nya emas. Jangan dicampur dulu waktu membikinnya tuh. Maulahnya tuh jangan dicampur lo, karena hanya dicampur. Jadi tak banyak daripada tembaganya banyak, peraknya tak banyak, dan suasanya sedikit benar. 10%. Peraknya 20%. Tembaga 70%. Itu situ ikhtilaf. Kalau itu harus memakainya boleh. Kalau daripada nang 50% emasnya, tembaganya 30%, peraknya 20%, maka itu kada harus. Itu dihukumkan emas. Karena ada tadi daripada riwayat emas itu haram bagi laki-laki dan itu dihukumkan emas, dan halal untuk perempuan. Perak boleh untuk laki-laki. Itu tadi. Jadi situ ikhtilaf di antara orang yang memakai swasa tadi. Ikhtilaf. Ada yang membolehkan, ada yang haram hukumnya. Apabila nang boleh tadi ya kah? Nah, itu kurang daripada emasnya tadi. Jangan sampai lebihan kadarnya, ukurannya tah. Ukurannya. Kalau swasa murni kada boleh. Swasa murni. Misalnya hitung misalnya emasnya misalnya swasanya segram aja kan ruginya baju ada. Ya kalau ini berapa? Tahan 2 juta. 1.800.000, nah rugi. Dan sedangkan baju swasanya berapa? 500.000. Rugi kalau kadanya kon rugi. Jadi sedikit benar itu anunya, ukuran kadarnya tuh sedikit benar. Jadi kalau misalnya kada hendak memakai swasa, berhati-hatinya kada apa-apa, bagus jalannya. Jangan nembak lawan orang nang memakai swasa. Kita kada tahu, jangan hendak tembak-tembak nembak. Kalau ditembak orang balik. Nggih. Nah, itu adalah atau perak atau benang daripada tiga-tiga ini, melainkan yang harus yaitu cincin perak yang sederhana. Nah, harus nang boleh cincin perak kayak atau misalnya hendak memakai kanan kiri ga perak nih. Nah, itu pada ada lagi tuh apa anu benar sudah sahih benar, karena Nabi itu menggunakan perak. Nabi itu menggunakan perak dan sidin memakai di jeleji telunjuk ini. Nah, yang telunjuk. Ada yang Nabi itu memakai di sini, ada yang memakai di kelingking, ada yang memakai di telunjuk manis sini. Nah, itu tadi. Sebelah kanan ya. Asal jangan di sini aja. Nah.
Asal jangan dijariji apa? Tangah nih pakai cincin ya. Jadi jihanto. Nah, Jasidin harus itu cincin atau boleh perak yang sederhana. Amun perak misalnya biar nak sampai 15 gram. Kada apa-apa. Malolo perak. Ya kan malolo perak. Atau misalnya hendak besi aja misalnya ada apa maginnya ya. Cari besi aja, cincin besi nih misalnya. Cincin besi, cincin perak putih, putih apa cincin putih aja nak kalau cincin putih itu nah. Nah itu tadi. Sederhana wajasidin besarnya. Sebagai lagi haram atas laki-laki perempuan memakai bejana emas. Nah, ada boleh. Haram bagi laki-laki dan perempuan itu memakai bejana emas wadah. Wadahnya nang terbuat dari emas. Bepoles misalnya, polesnya emas banyak. Banyak bener lah memakai bejananya nih. Atau sapuan yang tebal sekalipun itu bejana disimpan saja tiada dipakai padanya maka haram juga adanya dipakai atau kali dipakai bejana tadi yang terbuat dari emas maksudnya sapuan yang tebal kada boleh. Bejana itu wadah banyu mah wadah banyu emas lah gitu bilang lainnya ini. Sugi bener sih Din. Gerenceng nanya. Gerincing nah kanan kiri nah emasnya nah. Jadi perempuan itu memang berhias sukanya berhias apalagi cincin apalagi pakai gelang itu memang perempuan itu sukanya berhias ya cincin gelang kalung itu tadi. Karena memang dibolehkan asa jangan berlebihan benar ya kan. Jangan berlebihan apalagi niatan hendak baagak kada boleh. Aja membuka basilah membuka apa ke tangan kalau ke tangan baju nampayakan nih aku bamas nih banyak kesannya kasihan yang dihiga nah matanya mendalik jadi jangan tapi ditampayakan iya misalnya cincin, gelang itu kan apa-apanya. Nah, sewajarnya aja sewajarnya aja. Kanan kiri kan udah apa nah. Tapi guru aja kanan kiri aja sini 100 sini 100 ya. Aduh ya. Memang apa perhiasan ini untuk perempuan. Makanya kada boleh bagi laki-laki emas tuh kada boleh. Memakai walaupun cincin kada boleh. Cincin kada boleh. Anu pangja untuk pasangan orang hendak nikah ada emas juga 2 gram biniannya 2 gram lakiannya 2 gram disatukan emas juga tetap hukumnya kada boleh jangan lakian jangan emas hendak perak saja karena Nabi itu memakai perak itu tadi.